lumpuh setelah tabrakan. Betul. Kira-kira kenapa ya? Kan gitu ya dokter ya? Iya. Jadi sebelum kita tanya kenapa, kira-kira siapa aja dokter yang bisa lumpuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dini. Salam sehat neuronor semuanya. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu salah satu dokter spesialis saraf di Kota Medan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Alvan Surikadri, spesialis saraf konsultan. Baik, apa kabar dokter? Kabar baik. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya dok ya. Amin. Baik. Baik dokter, sedikit menyapa neuroners di rumah dulu. Apa kabar neuroners semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya dok ya. Iya. Oke baik, neuroners semuanya. Jadi Dr. Alvan Surini merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Baik dokter, ini sekarang kita akan ngobrol tentang apa nih ceritanya nih dokter? Baik, jadi topik podcast kita agak-agak berat sih dok pada kesempatan kali ini, yaitu adalah masalah kelumpuhan setelah kecelakaan ataupun tabrakan dok. Apakah kasus tadi disebabkan oleh cedera spinal? Kira-kira seperti itu dok. Oke, cedera spinal, sangat menarik. Apa itu cedera spinal dokter? Iya. Baik, terima kasih dok. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya saraf spinal itu ya dok ya. Nah, jadi saraf spinal itu kalau mungkin bahasa sehari-harinya kita lebih kenal dengan saraf tulang belakang. Di mana saraf spinal ini sendiri berjalan di dalam tulang belakang dok. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kita punya tulang belakang dan di tengah-tengah tulang belakang tadilah berjalan saraf spinal itu. Nah, apa fungsi si saraf spinal tadi itu? Fungsinya banyak sekali. Dia mengontrol berbagai macam fungsi dalam tubuh, mulai dari fungsi pergerakan atau motorik, fungsi sensasi ataupun sensorik, misalnya kalau ada orang mati rasa atau kebas, itu juga diatur oleh dia. Dan dia juga mengatur fungsi organ-organ dalam tubuh kita, seperti jantung, usus, sampai juga kandung kemih, dan juga untuk buang air besar. Jadi apabila hubungan ataupun koneksi saraf spinal tadi mengalami gangguan, atau rusak, atau mengalami cedera, akibat berbagai sebab, nah itu bisa memutuskan koneksi dari saraf tersebut yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, mulai dari kelumpuhan, lalu juga mati rasa atau kebas, bahkan juga menyebabkan gangguan buang air kecil ataupun buang air besar. Demikianlah menakutkannya ataupun demikian mengerikannya efek apabila seseorang tadi mengalami cedera spinal dok. Sehingga saya rasa topik ini perlu kita angkat dalam podcast kita kali ini. Kira-kira demikian. Oke, baik, kalau dianalogikan itu ya dokter ya, untuk masyarakat semuanya ini, tubuh kita ini seperti kabel-kabel gitu. Betul sekali, dokter. iya. Oke, jadi sebegitu pentingkah kita harus mengetahui tentang si saraf yang ada di tulang belakang ini dokter? Sangat penting sekali dok, karena tadi seperti yang sudah saya kemukakan di depan bahwasanya si saraf spinal ini bertanggung jawab untuk begitu banyak fungsi tubuh, mulai dari pergerakan, raba, rasa, bahkan juga fungsi organ-organ dalam. Dan apabila kabel tadi dalam tanda kutip terputus, tentunya banyak sekali gejala ataupun gangguan yang bisa terjadi pada orang tersebut. Kira-kira seperti itu dok. Baik neuroners, jadi udah ngerti ya sekarang bagaimana saraf-saraf yang ada di tulang belakang itu sangat penting untuk kita semua. Nah sebenarnya dokter, kenapa nih kita kok ngobrolin tentang tulang belakang dan saraf-saraf ini? Apa ini sebenarnya dokter? Jadi kebetulan di bulan Mei 2024 ini kita ada memperingati suatu hari namanya Spinal Awareness Day, di mana di hari itu diharapkan kita semaksimal mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat semua tentang betapa seriusnya masalah cedera spinal ini dok. Nah, kenapa serius? Karena tadi itu seperti sudah saya kemukakan di depan, cedera spinal ini bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, mulai dari ringan sampai berat, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan dok. Untuk taraf yang sudah parah sekali, bahkan orangnya tadi akan mengalami gangguan buang air kecil dan buang air besar. Dan itu kan otomatis sangat mengganggu kualitas hidup orang tersebut ya dok. Jadi diharapkan dengan semakin seringnya kita sosialisasi ataupun edukasi ke masyarakat tentang pentingnya cedera spinal ini, sebegitu seriusnya kondisi yang disebabkan oleh cedera spinal ini, mudah-mudahan masyarakat semua bisa lebih paham dan juga bisa lebih menghindari dari kasus-kasus cedera spinal ini dok. Oke, jadi kan tadi kita di awal sudah bilang nih dokter, lumpuh setelah tabrakan. Betul. Kira-kira kenapa ya? Kan gitu ya dokter ya? Iya. Jadi sebelum kita tanya kenapa, kira-kira siapa aja dokter yang bisa lumpuh? Baik. Apakah semua yang kecelakaan itu bisa lumpuh? Oh iya baik. Jadi begini dok, cedera spinal tadi itu sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan topik kita pada kali ini. Dan sayangnya yang mengalami cedera spinal itu kebanyakan pada orang-orang usia produktif dok. Jadi di usia 20-an sampai di usia 60-an.
Dan seperti tadi yang sudah saya kemukakan, paling besar penyebab cedera spinal tadi adalah kecelakaan lalu lintas. Lalu juga yang paling sering itu adalah misalnya terjatuh, itu juga bisa ya. Lalu bisa akibat kejahatan, misalnya dia mendapatkan tindakan kejahatan seperti itu. Dan sebagian juga bisa akibat waktu dia rekreasi, begitu dok, atau waktu liburan. Dan khusus di Indonesia dok, ada satu kebiasaan ataupun tradisi yang cenderung bisa menyebabkan cedera spinal ini dok, yaitu pijat dok. Nah, jadi kan kita mungkin sama-sama tahu kalau di Indonesia itu orang kalau dipijat itu suka dinaiki oleh tukang pijatnya dan dipijak-pijak punggungnya itu dengan menggunakan kaki. Nah, saya pribadi pernah punya kasus, jadi seorang pemuda umur 20 tahun, mereka bermain-main begitu ya, lalu akhirnya si pemuda tadi terjatuh dan mengalami cedera nyeri punggung seperti itu. Nah, oleh temannya, pengobatannya itu yang dilakukan yang seperti saya kemukakan barusan dok, jadi dipijak-pijak punggungnya. Tidak lama setelah itu, si pemuda yang dipijak punggungnya tadi lama-lama mengalami kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah sampai akhirnya lumpuh total. Harusnya enggak. Harusnya tidak. Jadi kebiasaan pijat-memijat yang menekan dengan kuat tulang belakang tubuh itu harus benar-benar kita hindari dok. Jadi sebisa mungkin si tulang belakang tadi kita harus jaga, jangan sampai terkena benturan yang keras, baik itu benturan akibat kecelakaan lalu lintas, terjatuh ataupun dipijak pada saat dipijak tadi seperti itu dok. Baik, oke dokter. Jadi kan tadi kita sudah membahas masalah pijat memijat. Jadi gini dokter sebenarnya. Jadi kalau untuk di neuroner semua ini mungkin ya dokter ya, kecelakaan itu yang mereka ketahui adalah tulang patah, mereka berobat tulang, atau ahli tulang nih, tanda kutip, yaitu seperti tadi dukun dan segala macamnya. Nah sebenarnya gimana peran neurologi atau dokter saraf itu dokter? Karena biasanya ini neuroners ini taunya nih ya udah kita kecelakaan, patah tulang atau tidak pun mereka ya udah kalau nggak ke dokter tulang, ahli tulang gitu ya dokter ya. Gimana sebenarnya peran dokter saraf? Baik, jadi mungkin saya perlu sedikit menjelaskan bahwasanya posisi si saraf tulang belakang itu dok berada dalam tulang belakang dok. Jadi di sepanjang tulang belakang itu di tengahnya itu ada semacam rongga. Nah disitulah si saraf spinal tadi itu berjalan. Otomatis apabila tulangnya mengalami gangguan, retak atau patah, kemungkinan juga bisa mengenai saraf spinal tadi. Dan apabila tadi orang tadi sudah mengalami keluhan di luar rasa nyeri, misalnya dia merasakan kok tiba-tiba kakinya kesemutan atau lama-lama menjadi lemah ataupun lumpuh. Nah, disitulah peran kita sebagai dokter neurologi, kita harus sudah mulai mencurigai jangan-jangan ada masalah pada saraf spinal yang disebabkan oleh masalah tulangnya tadi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini dokter, ini juga salah satu cerita dari neuroner semua di luar sana. Jadi gini dokter, mereka jatuh nih, patah lah. Kalau mereka nganggap ini patah lah kakinya karena nggak bisa jalan. Nah, mereka menganggap, mereka nggak mau ke dokter nih dokter karena takut ini pasti patah nih tulangnya, makanya mereka nggak bisa berdiri. Akhirnya mereka ke dukun dan segala macamnya. Emang iya dokter, jika jatuh terus tidak bisa jalan ini pasien, emang hanya karena patah tulang, artinya tuh tulang kakinya yang bermasalah, atau sebenarnya ada di pusat yang kabel-kabel tadi itu? Ya, gimana betul sekali. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kalau dia tidak bisa berjalan karena sakit, nah itu kemungkinan ada masalah di tulangnya dok. Tapi kalau dia tidak bisa berjalan karena dia tidak mampu menggerakkan anggota geraknya, atau dia lumpuh, dia tidak sanggup melangkahkan kakinya karena tidak ada kekuatan, nah itu kemungkinan besar masalahnya bukan di tulang dok, tapi di kabel-kabel ataupun di saraf spinal tadi, seperti itu dok. Itu yang membedakan antara orang tidak bisa berjalan gara-gara tulangnya patah, atau memang ada masalah ataupun gangguan di saraf spinal dok. Oke, baik, sangat jelas sekali neuroners ya penjelasan dari Dr. Alvan Surikadu, spesialis saraf konsultan kita. Baik dokter, jadi apa ini yang harus neuroners semua lakukan jika terjadilah cedera spinal tersebut atau cedera tulang belakang tersebut? Baik, jadi apabila neuroner semua kira-kira mengalami cedera, misalnya terjatuh atau mengalami kecelakaan lalu lintas, maka saran dari kami adalah tidak usah ditunggu lagi, langsung dibawa berobat ke rumah sakit. Dan yang patut dihindari itu adalah tadi itu seperti misalnya memijat ataupun melakukan tekanan yang lebih kuat kepada tulang belakang, itu akan semakin memperparah cedera spinal apabila sudah terjadi seperti itu. Jadi apabila neuroner sekalian kira-kira mengalami kecelakaan atau jatuh atau apa, jangan ditunggu lagi, langsung dibawa saja berobat ke rumah sakit. Nanti akan kita assess gejalanya apa, dan lalu akan kita berikan saran dan pemeriksaan yang sesuai sehingga kita bisa mencegah efek-efek yang terlalu serius yang bisa timbul apabila cedera spinal tadi tidak diobati dengan segera. Baik, sudah jelas semua neuroners ya. Jadi dokter, sebenarnya seberapa parah kecacatan yang ditimbulkan dari cedera spinal ini? Apakah bisa menyebabkan kematian dokter? Baik. Jadi untuk cedera spinal ini sendiri, menurut American Spinal Injury Association, dia membagi menjadi 5 grade tuh. Grade A sampai E. Di mana yang grade A itu yang paling parah,
Jadi total sudah tidak ada lagi komunikasi dalam si jaras-jaras saraf spinal tadi ataupun kabel-kabel saraf spinal tadi, di mana orang tadi sudah mengalami kelumpuhan total dong. Otomatis kalau orang tadi sudah mengalami kelumpuhan total, akan banyak sekali masalah yang bisa terjadi pada orang tersebut. Mobilitasnya terganggu, sampai tadi seperti yang sudah saya katakan, buang air kecil, buang air besar, fungsi dasar manusianya juga sudah bisa terganggu akibat cedera spinal tadi dok. Nah, dan yang paling ringan itu adalah grade E, di mana ini bisa sembuh dengan sempurna dok. Nah, berdasarkan derajat dari cedera spinal tadi itulah kita akan merencanakan pengobatan yang sesuai bagi orang-orang tersebut. Jadi pengobatannya sendiri bisa mulai dari penggunaan obat-obatan sampai juga rehabilitasi medis dok, seperti itu. Baik neuroners semuanya, jadi sudah sangat jelas ya bagaimana penanganan hingga apa saja yang bisa terjadi jika tidak diobati dengan segera. Jadi jangan dibiarkan jika telah terjadi suatu kecelakaan, apalagi sampai lumpuh, langsung saja berobat ke rumah sakit. Baik dokter, jadi apalagi nih dokter terakhir simpulan. Baik. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada kesempatan kali ini ya dok? Mungkin yang perlu saya tekankan adalah pencegahan di sini dok. Jadi sebenarnya kasus-kasus cedera spinal ini sangat bisa dicegah dok. Bagaimana mencegahnya? Apabila kita berkendara, pastikan kita menggunakan pengamanan yang cukup. Apabila kita beraktivitas pun, apabila kita mungkin menyukai olahraga ekstrim atau sedang bermain ke taman hiburan yang ada wahana ekstrim, itu pastikan keamanannya cukup baik. Jadi itu semua bisa mencegah kita agar jangan sampai terjatuh, jangan sampai mencederai tulang belakang, dan jangan sampai juga mengakibatkan cedera spinal tadi dok. Dan untuk pengobatannya sendiri, jadi seperti yang sudah kita kemukakan, jangan tunggu-tunggu lagi, langsung saja bawa ke rumah sakit, ke dokter spesialis neurologi terdekat atau spesialis saraf. Di situ nanti kita akan segera memberikan pengobatan sesuai dengan derajat penyakit dari orang tersebut. Dan yang terakhir, mungkin pesan dari saya juga, apabila neuroners sekalian sudah mendengarkan diskusi kita kali ini, hendaknya saling mengedukasi ya keluarga terdekat ataupun orang-orang yang dikasihi, sehingga kita semua bisa sama-sama terhindar dari kasus cedera spinal yang bisa membawa dampak yang sangat mengerikan ini dok. Baik, terima kasih Dr. Alvan Ferry, sangat jelas sekali ya neuroners. Semoga apa yang sudah kita bicarakan kali ini dapat diambil manfaatnya sehingga kita semua dihindari dari yang namanya cedera spinal. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri dan bye-bye.